Halo guys, balik lagi di headline Liputan6.com tanggal 10 Maret 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang perang Rusia versus Ukraina masih berkobar. Negosiasi damai sulit tercapai? Simak penjelasannya. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-14. PBB mencatat sebanyak 1.335 warga sipil telah menjadi korban, di mana 474 diantaranya tewas dan 861 terluka. Tapi, angka sebenarnya bisa lebih tinggi. Meski berkali-kali upaya pasukan Rusia merebut kota Mykolaiv digagalkan tentara Ukraina, prajurit Moskow belum menyerah. Pasukan Rusia juga terus berusaha memasuki kota Kharkiv meski mendapat perlawanan sengit dari tentara Ukraina. Ukraina mengklaim pasukannya telah menewaskan lebih dari 11.000 tentara Rusia, sementara Rusia hanya mengonfirmasi sekitar 500 tentaranya tewas. Jumlah pengungsi dari Ukraina kini telah menembus angka 2 juta orang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia hanya akan menghentikan operasi militernya jika Ukraina berhenti berperang dan tuntutan Moskow dipenuhi. Tuntutan itu antara lain, pertama, menghentikan aksi militer atau demilitarisasi dan denazifikasi. Kedua, mengubah konstitusi Ukraina menjadi negara netral, alias tidak bergabung dengan blok atau aliansi militer manapun seperti NATO. Ketiga, mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Keempat, mengakui Republik Pemberontak Ukraina di Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak tegas tuntutan itu. Baginya, bila menyetujui sama saja Ukraina menyerah. Negosiasi yang telah dilakukan sebanyak 3 kali masih saja menemui jalan buntu. Pengamat pun meragukan gencatan senjata dapat segera tercapai di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Penyebabnya adalah tuntutan dari Rusia terlalu banyak kepada kedaulatan Ukraina. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal misalnya, yang menilai peluang gencatan sangat kecil karena kedua belah pihak masih memiliki kepentingan militer yang bertolak belakang. Selama masih ada militer Rusia di Ukraina, tak akan tercipta perdamaian seutuhnya. Di sisi lain, pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai Ukraina harus memahami bahwa dunia internasional memiliki security structure yang menyebabkan adanya kestabilan. Security structure tersebut membuat Rusia memiliki netralitas. Menurutnya, Ukraina sebaiknya lebih tahu ketika posisinya sudah terpojok dan tidak ada negara yang menolong, maka semakin kecil harapannya untuk menjadi sebuah negara Eropa sentris hingga jadi anggota NATO. Suzy menilai Presiden Volodymyr Zelensky kemungkinan terpengaruhi oleh latar belakang ras, seperti Israel dan Yahudi, serta terpengaruh ajaran Zionis sehingga caranya dalam menanggapi Rusia akan terpengaruh. Terkait kemungkinan perundingan antara kedua negara berselisih tersebut, Suzy menjelaskan bahwa opsi bagi Ukraina hanyalah tidak membuat Rusia semakin geram. Resolusi PBB agar Rusia mengakhiri operasi militer di Ukraina sudah diadopsi, tapi hingga hari ke-14 invasi, belum ada tanda agresi Rusia bakal berakhir. Upaya gencatan senjata sempat mengemuka dari pihak Rusia dengan alasan kemanusiaan, memberikan jalan untuk warga di daerah konflik untuk keluar karena kondisi serba kekurangan makanan, air, medis, hingga listrik. Kendati demikian, proses evakuasi gagal dilakukan. Gempuran demi gempuran masih dilancarkan oleh pasukan Vladimir Putin. Terbaru, Rusia menawarkan gencatan senjata baru dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk membuka koridor evakuasi dari Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, dan Mariupol. Hasilnya masih dalam proses, dan suara tembakan masih terdengar di daerah yang disebutkan bakal dibuka koridor kemanusiaan. Indonesia merupakan salah satu dari 141 negara yang mendukung resolusi PBB terkait akhir agresi Rusia di Ukraina. Pada teks resolusi tersebut, negara-negara yang bersepakat tegas mengecam operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Agresi Rusia dinilai melanggar pasal 2 dari Piagam PBB terkait integritas wilayah. Langkah Indonesia mendukung resolusi PBB agar Rusia mengakhiri perang di Ukraina dinilai FPCI sebagai keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyikapi invasi Rusia terhadap Ukraina.
Saat ini, Rusia juga memperingatkan bahwa harga minyak bisa melonjak menjadi $300 Amerika per barel dan mungkin menutup pipa gas utama ke Jerman jika Barat menghentikan impor minyak atau invasi ke Ukraina, karena pembicaraan damai membuat sedikit kemajuan. Kemudian, perusahaan gas alam Rusia, Gazprom, melanjutkan pengiriman gas melalui Ukraina dengan volume yang sama, yaitu 109,5 juta meter kubik per hari. Bank Dunia turut menyetujui pinjaman dan hibah senilai $723 juta Amerika untuk Ukraina yang akan ditransfer dalam beberapa hari ke depan. Negosiator Kongres AS mendekati kesepakatan untuk memberi Ukraina miliaran dolar dalam bantuan darurat. Gedung Putih meminta $10 miliar Amerika. Sekian headline liputan6.com hari ini, saya Ratu Sria Sumirat undur diri.